Kalau aku sih belum berani ya, karena aku tuh cukup trauma dengan yang namanya asam lambung dan juga GERD. Jadi itu adalah terapi aku selama proses pemulihan dan juga penyembuhan asam lambung. Semoga bermanfaat ya. Aku bakal minum nih airnya, masih hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya untuk pejuang asam lambung, GERD, dan anxiety. Semoga sehat selalu ya, dan juga puasanya lancar. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini aku akan kembali share pengalaman ya, dan juga membagikan tips untuk kalian semua ya. Tips ini sudah aku jalankan juga sendiri ya, sudah berhasil alhamdulillah. Makanya lagi-lagi aku kembali share di sini ya. Nah, banyak banget dari kalian yang bertanya ya, dan juga yang nelpon, yang DM dari IG ataupun komentar video, banyak sekali. Aku tuh nggak menjawab, bukannya nggak peduli ya, tapi aku tuh sudah menjelaskan panjang lebar dalam video, tapi masih aja ditanyakan. Jadi sama aja dia nggak nonton dong. Karena aku perhatikan durasi nonton kalian itu kadang hanya 2 menit. Jadi aku kadang sedih, udah capek-capek buat video, udah cari waktu yang tepat, karena aku tuh sibuk sebenarnya. Tapi aku tuh selalu pengen berbagi ke kalian agar kalian juga sembuh kayak aku dan teman-teman aku yang lain yang udah sembuh dari asam lambung dan juga GERD. Jadi saran aku, tolonglah ya dinonton sampai selesai, karena kalau misalnya kalian bertanya lagi dengan video yang sama padahal aku udah ngejelasin, itu aku nggak bakalan balas karena sudah ada semuanya, penjelasannya ada di video. Nah, oke, jadi di video kali ini aku akan kembali share tips ya, bagaimana sih cara konsumsi air putih hangat yang tepat. Karena dari tips ini juga sangat membantu aku dalam proses pemulihan asam lambung GERD ya, karena aku itu sendawanya minta ampun. Setiap menit, setiap detik, bahkan aku itu sendawa. Dan ini berlangsung kurang lebih beberapa bulan. Itu membuat aku nggak nyaman banget ya. Sudah segala cara aku coba ya, aku sampai olahraga teratur. Dan memang untuk penyembuhan asam lambung ini tidak hanya obat-obatan atau tidak hanya satu obat-obatan saja. Aku tuh udah melakukan berbagai hal ya. Karena obat asam lambung itu juga gampang-gampang susah dan cocok-cocokan ya. Di sini aku share karena aku pengen cocok ya, kayak aku jalankan. Jadi kalian juga bisa merasakan sembuh kembali, menjalankan aktivitas kembali seperti sedia kala dengan sehat ya tentunya. Nah, jadi kali ini aku akan kembali bagi tips aku gimana sih caranya konsumsi atau melakukan terapi air putih. Air putih itu ternyata banyak manfaatnya ya. Bukan saja untuk penyakit asam lambung, tapi segala macam penyakit ya, bagus buat kesehatan kita. Nah, dan kali ini aku akan memperlihatkan ke kalian gimana sih takaran aku pada saat konsumsi air mineral atau air putih. Tapi aku bukan air dingin ya, tapi air hangat, air matang hangat. Di sini aku sudah menyediakan botol ya, ini air panas. Jadi aku itu tidak dari dispenser, boleh juga sih, nggak masalah. Tapi aku itu selalu rebus airnya sendiri. Ini aku sudah menyediakan air panas dan juga air biasa atau air mineral biasa ya. Cara aku adalah simple. Aku menyediakan 1 gelas. Gelasnya itu tidak terlalu tinggi, hanya setinggi ini ya. Seperti ini aja gelasnya guys. Aku minum ini setiap hari. Setiap hari itu aku bangun pagi itu kadang jam 4, kadang jam 5 atau setengah 5, aku langsung minum air hangat. Caranya seperti ini ya, gampang banget. Aku menyediakan gelas, lalu aku tambahkan air putih biasa. Air putih biasa ke dalam gelas. Seperti ini. Cukup segini ya. Aku sih nggak tahu takarannya ini kira-kira berapa. Kalian bisa ngira-ngira sendiri lah ya. Nah, setelah itu aku tambahkan lagi air panas. Ini air termos ya. Jadi aku tidak menggunakan air dispenser. Nah, ini masih ada asap-asapnya, tapi nggak terlalu panas banget sih. Nah, seperti ini. Jadi ini tidak panas banget,
tapi anget kuku. Dari gelasnya aja masih anget-anget gitu loh teman-teman. Ini sangat-sangat membantu aku banget saat proses pemulihan asam lambung. Bukan saja obat-obatan dokter, bukan saja obat-obatan herbal yang membantu aku saat pemulihan, tetapi banyak hal. Dan aku itu udah share ya, di video-video aku itu semua udah aku lakukan. Aku tuh nggak mungkin share, aku nggak bakalan share kalau nggak cocok sama aku atau kalau nggak bermanfaat sama aku. Jadi aku tuh selalu ingin berbagi tips ya, pengen juga kalian sembuh. Nah setelah itu aku minum. Jadi aturan minum aku itu adalah pada saat bangun tidur ya. Aku itu bangun tidur jam 4:30 ya. Kalau misalnya bulan Ramadan ini aku bangunnya itu adalah jam 3. Jam 3 pagi aku bangun, setelah itu cuci muka. Setelah cuci muka aku ya bersih-bersih lah ya. Setelah itu aku minum air hangat. Air hangat, lanjut aku masak karena aku itu pengennya kalau sahur masih anget-anget gitu loh teman-teman. Jadi sebelum masak aku wajib banget minum ini 1 gelas kalau sahur ya. Nah setelah itu aku masak. Kalau misalnya udah matang ya, aku itu kalau misalnya minum obat, boleh minum obat dulu ya. Jadi 15 menit sebelum sahur. Kalau semuanya udah matang, udah minum obat juga, pada saat minum obat kan minum lagi 1 gelas ya, dengan menggunakan air yang sama atau air hangat. Takarannya sama. Nah setelah selesai masak ya, udah matang semua makanan, barulah aku makan. Aku makannya juga porsinya kecil ya. Nah setelah makan, aku itu minumnya juga 1 gelas lagi, dan itu perlahan-lahan ya. Namanya kita penyakit asam lambung itu harus dikunyahnya itu halus banget. Kalau bisa dikunyahnya 22 kali kata dokter ya, agar mudah dicerna oleh lambung kita ya. Seperti itu, agar mudah dicerna. Nah setelah itu aku minum lagi ya, perlahan-lahan, kadang 1-2 teguk ya. Setelah itu, setelah makan, aku istirahat sejenak, lanjut cuci piring, membersihkan ya dalam rumah. Nah setelah itu kira-kira ajannya sekitar 10 menit lagi, barulah aku minum lagi 1 gelas dengan air yang sama, air hangat ya. Ambil lagi air putih dingin, lalu tambahkan air hangat. Nah jadi nggak terlalu begah-begah banget, jadi harus dikasih jeda. Tapi kalau misalnya kalian kuatnya hanya 12 ya nggak masalah. Aku sih karena suka banget sama air putih, jujur udah lama banget, udah sekitar berapa tahun aku tuh nggak pernah minuman kayak teh berwarna itu aku belum berani ya. Jadi aku tuh selalu menerapkan minum air hangat. Di kantor pun seperti itu. Jadi setiap saat aku selalu sedia air hangat. Makanya aku itu di kantor membawa botol kayak botol stainless gitu ya, sehingga tahan lama. Kalau misalnya aku bawa air panas, air hangat di ruangan aku yang ber-AC, tetap hangat airnya, seperti itu. Jadi itu adalah di bulan Ramadan. Pada saat berbuka pun aku selalu minum air hangat. Di awal berbuka kadang aku langsung minum air hangat kuku. Setelah itu dibarengi dengan kurma. Barulah makan oatmeal seperti di video-video aku sebelumnya ya. Nah bagaimana kalau misalnya nggak bulan Ramadan atau bukan bulan puasa? Aku melakukan hal yang sama teman-teman. Kalau misalnya di hari-hari biasa, tetap saja aku bangun 4:30 pagi. 4:30 pagi itu aku langsung minum air hangat. Takarannya sama ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak sanggup ya, biasanya aku di hari biasa itu 2 gelas. Karena kalau biasanya sih mama aku nyaranin 3 gelas. Tapi aku kuatnya hanya 2 gelas. Jadi aku minumnya itu 2 gelas. Setelah 10 menit barulah aku mandi. Setelah mandi, biasanya udah jam 6:30, aku itu langsung sarapan. Makan aku itu adalah pagi-pagi itu harus nasi putih dan juga lauknya ya. Tentunya lauknya itu aku menggunakan ikan, kadang aku rebus, tahu rebus ataupun tempe rebus ya. Setelah sarapannya juga sedikit dikunyah halus. Nah setelah itu aku berangkat kerja, tapi aku tak lupa membawa cemilan-cemilan ya. Setelah itu nyampe di kantor, kalau misalnya udah jam 9 atau jam 10 aku lapar lagi, barulah aku seduh oatmeal ya dengan topping-topping tertentu. Jadi kalian juga kalau yang udah nanya mudah-mudahan memahami dan bisa mengikuti video-video ini.
kenapa sih air putih ini membantu aku? Karena ini sudah terbukti ampuh, nggak tahu ya kata dokter ataupun ini penelitian atau literatur dari mana. Ini aku disarankan oleh ibu aku sendiri karena mama aku juga mengalami asam lambung ya cukup akut ya. Dia itu rutin konsumsi air putih karena mama aku itu takut dengan namanya obat-obatan. Karena dia udah tua ya, jadi takut minum obat-obatan, salah sedikit obat. Jadi akhirnya dia rutin nyaranin aku juga minum ini. Alhamdulillah ada perubahan yang sangat signifikan, bahkan bisa menyembuhkan. Nah, ada juga yang bertanya, Bun, boleh nggak sih kalau misalnya kita nggak konsumsi obat-obatan, hanya terapi air putih? Ya boleh-boleh aja, tapi mungkin prosesnya itu tidak secepat yang kita harapkan ya. Jujur dulu juga aku awalnya pernah ya di video aku itu menerapkan minum air hangat setiap hari. Ya emang sembuh, tapi butuh proses lama. Tapi kalau misalnya kita langgar lagi aturan-aturannya, pantangan-pantangan, dia akan kembali kambuh lagi asam lambung kita. Jadi kalau misalnya saran aku selalu mengingatkan ke kalian, kalaupun kalian udah sembuh, jangan coba-coba langgar ya pantangannya, seperti makan pedas, asam, kemudian yang bergas ya, kol dan lain sebagainya. Minuman soda, minuman berwarna es, bolehlah ya kalau misalnya kita pengen teknis sekali-sekali. Tapi jangan berlebihan. Cukup ya kalau misalnya kalian pengen, udah pengen banget nih, ya udah nggak apa-apa, tapi tehnya itu jangan lama-lama dicelup, cukup 3 menit aja. Kalau misalnya udah agak kecoklatan, barulah dibuang teh. Kalau aku sih belum berani ya, karena aku tuh cukup trauma dengan yang namanya asam lambung dan juga GERD. Jadi itu adalah terapi aku selama proses pemulihan dan juga penyembuhan asam lambung. Semoga bermanfaat ya. Aku bakal minum nih airnya, masih hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak panas dan juga nggak dingin, hangat kuku. Dan banyak juga yang menanya, yang juga nggak terima kalau air hangat itu bisa untuk asam lambung, karena katanya ada beberapa dokter spesialis yang melarang kita konsumsi air panas. Ya air panas dokter aku juga nggak boleh. Yang bolehnya itu adalah air hangat kuku. Jadi beda dengan air panas dan juga air hangat kuku. Jadi yang bagus buat kita itu adalah air hangat kuku, jangan panas, jangan dingin-dingin juga, seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat ya untuk share kali ini. Dan buat kalian yang selanjutnya pengen request video apa lagi, silahkan komentar di bawah ini. Tapi saran aku ditonton dong sampai selesai. Setidaknya kalian bisa mengambil inti dari video-video aku agar kalian bisa terapkan dan agar kalian juga bisa sembuh ya. Oke, jangan lupa untuk terus dukung channel aku ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!